Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita mulai seperti biasa ya, berdoa dulu. Siapa yang pimpin doa? Oke, silakan. Everybody attention. Ready. Let's pray. Bismillahirrahmanirrahim. Allah, thank you so much for blessing and mercy today. Please bless our teacher, Miss Suci, with good health. Keep her family under your protection and make it easy for us to accept and learn from all of her lesson today. Amin. Al-Fatihah. Read to the teacher. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah sekarang kita bertemu lagi di pertemuan yang akan membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kesetimbangan. Nah, sebelumnya kita udah belajar kesetimbangan nih. Sekarang kita harus tahu nih apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi pergeseran kesetimbangan. Nah, sebelum itu silakan di-scan dulu barcode-nya. Oke. Dah? Dah. Oh. Nah, bisa? Oke. Nah, sok diisi. Oke, gue pengen tahu perasaan kalian hari ini. Kan sekarang masuknya siang, habis istirahat. Jadi, rata-rata apa yang kalian rasain? Ada yang biasa, ada yang good, ada yang ngantuk, ada yang flat, ada yang ngantuk, angkat tangan? Belum. Ini berarti yang yang kakak kelas kalian belum terhapus. Jadi mayoritas mana? Well, siapa yang well? Oh, well. Oke, mayoritas perasaannya baik-baik aja. Siap untuk belajar kimia ini? Siap, alhamdulillah. Kalau gitu kita lanjutkan ya. Oke, untuk hari ini kita akan praktikum. Sebelum itu seperti biasa, komitmennya ya, tidak ada makanan, tidak ada minuman, noise-nya ya kalau bukan perihal pembelajaran nggak usah diobrolin dulu. Kemudian serius dan lakukan yang terbaik. Do your best performance. Selanjutnya, ini adalah beberapa cara untuk belajar kimia, ya. Nah, siapa yang merasa senang melakukan eksperimen? Ayo. Semuanya ya, alhamdulillah. Siapa yang lebih suka baca buku? Satu, alhamdulillah. Dua, ada. Siapa yang suka baca tapi harus banyak gambar dan warna? Hampir semua ya, ada 5 orang. Setiap tempat ada nih, setiap kelompok. Yang suka nonton video belajarnya? Setiap kelompok juga ada. Jadi teman-teman sudah berkelompok berdasarkan kapasitasnya masing-masing. Nah, sebelum kita mulai, kita lakukan asesmen awal dulu ya. Oke, di scan aja. Ini. Silakan scan. Kemudian. Oke, silakan scan. Udah? Langsung diajak. Ya, quizzes. Oke, ini asesmen awalnya. Silakan dimulai aja langsung yang udah dapat kodenya, ya. Oke, sulit. Ya. Udah masuk. Oh, belum ada yang masuk. Ini udah bisa. Kalau ini ada sebelah nanti kita lanjut. Udah, ada yang masuk. Yang apa? Udah masuk ya. Yang lain lanjut. Masuknya. Oke, kita masuk dalam komentar ya. Langsung aja ya. Sampai ketemu 3 besar ya, yang lain bisa terusin. Lalu kita akan lanjut ke, nah udah 3 besar ya. Lanjut kita ke materi selanjutnya ya. Oke, udah cukup. Yang lain bisa diteruskan aja. Diteruskan nanti ya. Nah, sebentar ini siapa yang pertama? Patan ya, 2 besar 3 Dinda. Ya, yang lain nanti kita nyusul ya. Oke. Dah. Nah, sekarang kita lanjut dulu ke materinya. Nah, tadi itu perkiraan kemampuan teman-teman di awal. Nanti setelah belajar ini kita tes lagi apakah meningkat atau tidak. Itu sih sebenarnya yang penting. Nah, hari ini tadi kan sudah ada asesmen awal. Nah, di dalamnya itu nanti kita akan belajar tentang menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi suatu reaksi keseimbangan ya. Dan penerapannya di kehidupan kita sehari-hari. Nah, untuk alur kita belajarnya seperti apa? Yang pertama, kalian menganalisis dulu pengaruh suhu, konsentrasi, dan tekanan ya terhadap arah pergeseran keseimbangan. Kemudian selanjutnya menyimpulkan arah pergeserannya itu berdasarkan data eksperimen itu seperti apa. Nah, selanjutnya mengaitkan hasil percobaan dengan penerapan konsep di kehidupan nyata, dan terakhir kita presentasi dengan cara untuk mengkomunikasikan hasil percobaan. Nah, sebelumnya kita tonton dulu video ini. Nah, ini dia sedang apa teman-teman? Mukbang apa? Smart Fanta itu apa? Soda ya. Kalian perhatikan, kalian kira-kira apa yang terjadi kalau minum soda sebanyak ini? Kembung terus? Bisa bersendawa. Nah, coba kita lihat. Nah ini. Nah, menurut kalian bagus nggak ini? Tidak. Oke, nah ini tuh salah satu hal yang keren ya terkait dengan mukbang. Nah, saat ini mukbangnya itu berupa minum soda, bukan mukbang ya. Mukbang itu apa sih? Ya itu mukbang lah ya. Nah, selanjutnya tadi kalau menurut kalian ini tidak baik. Nah, kita lihat ya. Nah, terus menurut kalian apakah minum soda itu baik untuk kesehatan? Ya. Kenapa? Karena banyak buang. Kenapa? Tidak baik untuk kesehatan. Karena banyak gulanya. Terus ada nih warna ya kalau ya terus Fanta ya. Ya itulah ya. Terus ada lagi kenapa kira-kira udah boleh minum soda? Kenapa? Yang lain ada lagi? Apa? Zat yang terkandung. Apa ya zat yang terkandung? Nanti kita lihat ya. Jadi intinya bagus tidak? Tidak baik untuk kesehatan juga ya. Tadi kalau kata Elsa terlalu banyak gulanya, kata Andis ada zat yang terkandung yang mungkin berbahaya. Nanti kita cek.
Nah, sekarang saatnya kita ke eksperimen. Nah, teman-teman sudah dapatkan LKPD-nya? Nah, di LKPD-nya silahkan. Ada beberapa isu yang berbeda. Kelompok ini isunya apa? Coba kasusnya apa di yang ini? Pengaruh konsentrasi terhadap keseimbangan. Pengaruh konsentrasi terhadap keseimbangan. Dan di situ ada case-nya ya. Ada case-nya dibaca dulu. Kalau ini case-nya apa? Terkait? Ya, yang itu? Ya, ini. Nah, itu nanti di-scan dulu barcode ya. Nanti ada video. Kemudian yang ini tentang suhu ya. Oke. Nah, teman-teman nanti silakan tulis dulu pertanyaannya, masing-masing satu pertanyaan. Kemudian nanti dari satu pertanyaan berdasarkan kasus yang kalian simak, itu dipilih satu yang terbaik. Ya, satu yang terbaik. Nah, ini kan ada 4 kolom ya. 4 kolom berarti satu orang satu pertanyaan ya. Kemudian dari 4 pertanyaan dalam kelompok kalian dipilih satu untuk dibahas ya. Hipotesanya seperti apa, kemudian nanti lakukan eksperimennya seperti apa dan akhirnya memberikan kesimpulan. Bisa dipahami? Bisa. Silakan diisi dulu ya. LKPD-nya sampai pertanyaannya masalahnya. Ayo tulis dulu. Oke. Waktunya 2 menit cukup? Oke, waktunya sampai 13.25 ya. Oke. Sudah? 2 lagi, ada yang sudah? Oke, udah. Oke, udah. Ini udah. Kelompok ini udah dapat yang terbaiknya? Yang mana? Yang pertama. Kelompok ini udah dapat? Udah. Kelompok ini sudah dapat? Oke. Kelompok ini apa pertanyaan yang terpilihnya? Kenapa minum soda bisa menyebabkan kembung dan sering buang angin? Oke, kenapa minum soda bisa membuat kembung dan sering buang angin? Ya, itu untuk pertanyaan ini. Kalau sudah lanjutkan ke praktikumnya ya, ke hipotesanya bagaimana, kemudian lanjutkan ke pemilihan alat-alatnya, bawa ke sini ya, siapkan yang terpilihnya, kemudian lanjut praktikum ya. Oke, sampai ke kesimpulan. Silakan dipilih yang menurut kalian paling sesuai dengan kelompok kalian yang mana. Oke? Oke, ya, Anda sendiri ya. Silakan. Siapa yang akan mengambil di depan? Yang terlupa aja ya. Oke, yang ini aja ini dari sumber. Nah, itu boleh. Oke. 1, 2. Tadi sudah. Pertanyaan dulu belum? Oke, kelompok ini dulu aja sebentar ya. Kelompok ini, udah. Yang mana pertanyaannya? Siapa yang membacakan? Bagaimana ledakan pada kemasan soda tersebut bisa terjadi? Oke, bagaimana apa tadi? Ledakan pada kemasan tersebut bisa terjadi. Kenapa bisa terjadi ledakan ya pada kemasan soda tersebut? Boleh. Silakan diteruskan hipotesis dan teruskan sampai akhir ya. Alat bahannya diambil sendiri, langkah kerjanya ditulis sendiri, kemudian nanti isi hal-hal yang harus diisinya. Oke, silakan dilanjutin ya. Kelompok ini apa? Mengapa suhu dapat mempengaruhi rasa dan kesegaran soda? Mengapa suhu bisa mempengaruhi rasa dan kesegaran soda? Oke, lanjutkan ya. Hipotesanya sampai akhir. Silakan, boleh ambil alat bahannya. Ya, boleh. Sambil diisi ya. Oke. Waktunya sampai 13.45 ya. 13.45. Ya, ini ya, buat jam ini masih ya. Oh ya, ada di kulkas. Ini boleh tolong dulu aja. Langsung aja berdua. Nah, itu ya. Ya, dong. Oke, kita lanjutkan ya. Oke, aman. Oke. Itu pendidikan di sini alamat apa aja. Ya, udah segini aja. Yang penting ada perbedaan suhu aja ya, jangan terlalu lama. Ya, sambil lagi Mas. Nah, coba. Ya nggak apa-apa, nanti pas banget. Sampai suhunya terekam ya, alkoholnya konstan tuh. Sambil diamat ya, apa perbedaannya tadi sama yang tadi? Oke, ya. Yang mana yang banyak? Yang dingin. Yang dingin. Nah, coba direndengin sama Sheila sama yang itu. Nah, yang dingin. Suhunya. Kelihatan perbedaan suhunya? Sambil dicatat ya hasilnya ya. Yang dingin 4 Celcius, yang tidak didinginkan berapa? 28 Celcius. Oke. Oke. Ya, bagus. Barang ya masukinnya ya. 1, 2, 3. Oke. Coba diperhatikan diamati balonnya.
Sama ini diamatin juga dong. Botolnya gimana? Harus lihat jumlah. Oke. Ini nempel gini. Oke, lanjutkan. Ini berapa sendok? Berapa mili? Ini 0,5. Ini 2 mili. Oh, ini 2 mili. Cukanya. Iya. Itu 1 itu 2. Oke, nggak apa-apa, ditunggu aja. Ini balonnya kan agak besar. Coba aja. Ini emang dapatnya besar. Ibu, ini. Udah, ini selesai. Udah, sok diisi. Selesai kelompoknya. Oke, jadi nanti isi ya. Oke, mana yang ini? Yang lebih cepat? Pink muda. Pink muda. Oke, ini bagus ya. Oke. Ini kan ke apa? Nah, siapa? Si lubangnya ke palu. Nah, itu udah. Paling lebih baik. Nah, ya kelihatannya yang lebih. Nah, yang penting kelihatan bedanya. Yang lebih cepat Yang pink muda, Bu. Yes. Nah. Silakan diamati dan dicapai. Belas ya. Bisa sampai balon sudah. Nah, lihatnya jangan sampai balonnya lepas. Ini udah? Sok udah selesai ditulis pertanyaannya, jawabannya. Simpan sudah? Sudah? Oke. Oke, buang aja teman-teman untuk mengerjakan materinya. Sampai kita aja. Oke. Udah, balik. Iya. Ini miring ya? Enggak miring. Kelihatan nggak yang lebih besarnya? Belum ya? Oke. Tadi yang lebih cepatnya mah kelihatan ya? Yang lebih cepat mengembang. Mau diterusin? Mau diterusin? Ya udah. Oke, 1 menit lagi presentasi ya. Mari. Ya, presentasi sambil ditunjukkan hasilnya. Ada yang bawa itunya. Selesai. Ini kayaknya ke ini. Sekarang belum. Ini karena ini karena tetap bisa kamu. Tadi penjelasannya tadinya yang tadi Bang. Oke, Bang. Oke. Udah siap presentasi? Siap. Oke, siapa duluan? Siapa yang mau duluan? Oke, udah siap? Siapa yang mau duluan? Kelompok ini? Kelompok tekanan? Boleh, sok. Teman-teman yang lain seperti biasa, kalian tugasnya apa? Kalau ada yang kasih nilai, tugasnya mulai teman ya. Nah, silakan nilai di sini, ya. Dibuka langsung ya. Ini teman presentasinya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Punten. Nggak usah. Oke, lanjut. Itu lagi digagal ya. Ini apa namanya materinya? Mungkin teman-teman nanya sih apa hubungannya sama soda. Oke, bahasin value. Ceritain dulu kasusnya. Oh, oke, siap. Jadi pertanyaan itu kenapa sih kalau kita ngocok soda, habis itu kita buka tuh bisa jadi jedar, teman-teman. Lebih. Yes. Sekali lagi, bagaimana ledakan pada kemasan soda tersebut bisa terjadi? Oh ya, oke. Lanjut. Jelasin dong. Untuk hipotesisnya. Oke. Untuk hipotesisnya sendiri adalah kandungan pada soda mengalami tekanan tinggi karena ada pengocokan. Peran pengocokan sendiri dapat keseimbangan antar gas terlarut dan cairan yang memungkinkan gelembung gas kedua terbentuk lebih banyak, sehingga ketika kemasan soda dibuka akan terjadinya pelepasan gas dan buih yang mendorong keluar dengan kekuatan besar atau meledak. Oke, lanjut. Setelah hipotesis, alat bahannya apa saja? Baik, untuk alat bahannya sendiri kita mengambil 2 buah Sprite. Oh iya, ya 2 botol soda kecil. Oke, lanjut untuk langkah kerjanya. Yang pertama, siapkan 2 botol soda. Lalu, kocok botol yang pertama sebanyak 30 kali. Lalu, botol yang kedua tidak perlu dikocok. Nah, setelah itu boleh amati fenomena yang akan terjadi. Berdasarkan data pada tabel pengamatan, pertanyaan yang pertama, soda paling menghasilkan gelembung kedua, yaitu soda kiri kanan. Yang kedua, minuman soda tersebut terjadi reaksi kesetimbangan CO2. CO2 mulai larut dari aliran soda yang berfase akuos. Kemudian CO2 berfase hal ini ditandai dengan gelembung gas CO2 dalam minuman soda. Berdasarkan hal tersebut, tuliskan reaksi kesetimbangan senyawa CO2. Sudah. Kemudian, berdasarkan persamaan reaksi kesetimbangan pada nomor 2, menurutmu apakah terjadi pergeseran arah reaksi kesetimbangan setelah mengalami perubahan tekanan? Terjadi pergeseran kesetimbangan. Ketika tekanan pada botol dibuka, tekanannya menurun. Lalu, berdasarkan jawaban dari pertanyaan 1 sampai 3, menurut kelompokmu, apakah tekanan mempengaruhi pergeseran kesetimbangan? Iya, tekanan sangat mempengaruhi sekali kesetimbangan karena sistem bergesernya ke sisi dengan volume gas yang lebih kecil. Lalu, kesimpulannya. Dari hasil dari Yang itu fase apa?
Dari hasil dua percobaan tersebut, kedua botol tersebut yaitu kedua mengalami reaksi jika dibandingkan botol A. Kami memberikan 10 kali kocokan. Ada yang bertanya atau tadi arahnya ke Gas. saat beri tekanannya lebih besar, jadi intensitasnya lebih Banyak. banyak atau sedikit? Banyak. Oke, so tuhan dulu ini. Oke, sekian dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya kelompok apa ini? Kelompok suku. Siapa nih yang akan siapa yang membuka siapa? Silakan. Oke. Nah, masalah perhatikan ini kelompok yang suhu dari kegiatan satu ya. Silakan dimulai juga temannya ya. Dimulai yuk. Dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, di sini kami dari kelompok 1 yang membahas tentang suhu akan mempresentasikan hasil percobaan kami. Pertama, pertanyaan yang kami ajukan adalah mengapa suhu dapat mempengaruhi kesegaran dan rasa dari soda. Hipotesisnya yaitu perubahan suhu mempengaruhi rasa dan kesegaran soda karena pada suhu tinggi, gas CO2 lebih mudah keluar sehingga soda cenderung terasa hambar. Selanjutnya untuk alat dan bahan, kita telah menyiapkan kita siap satu wadah dan terus kita isi dulu dengan air dingin. Lalu kita siapkan 2 botol soda, satu dimasukin ke wadah tersebut, satu lagi didiamkan di luar. Boleh ditunjukin sodanya yang sudah dimasukkan dan didinginkan, yang tidak didinginkan. Nah, boleh. Sama Akbar, tolong Akbar. Nah, oke. Oh, itu juga. Ibu gak lihat tadi kau ini. Lanjut. Setelah itu siapkan 2 gelas kecil, lalu apa sih namanya? Tuangkan. Tuangkan masing-masing ke 1 gelas. Lalu ambil 2 termometer dan diukur suhunya masing-masing. Kita bisa melihat gelembung mana yang lebih banyak sama suhu. Dan hasil pengetahuan kita, gelembung yang terbanyak ada di botol yang didinginkan dibanding dinginkan. Yang dingin dong. Yang dinginkan. Yang dingin. Iya. Ya, ulang lagi. Lagi. Terus Tadi ulang lagi yang mana? jadi gelembung terbanyak ada di botol yang didinginkan. Lalu Tanya di kamu guys. dari analisis data, soda mana yang paling banyak menghasilkan gelembung CO2? Seperti yang tadi dibilang, suhu yang lebih tinggi menghasilkan lebih banyak CO2. Yang lebih yang ini. Sorry. Karena peningkatan, kayaknya tadi aku ada salah deh. Ya, karena peningkatan suhu menyebabkan CO2 keluar dari larutan. Setelahnya, pada minuman soda tersebut telah terjadi reaksi. Oh, jadi reaksi kesetimbangannya ya seperti yang ditulis di sini. Ya. Yang mana nih? Nomor 3. Berdasarkan persamaan reaksi kesetimbangan pada nomor 2, menurutmu apakah terjadi pergeseran arah reaksi kesetimbangan setelah mengalami perubahan suhu? Berikan alasannya. Terjadi pergeseran ke arah gas endoterm ketika suhu meningkat. Dan lanjut, berdasarkan jawaban dari pertanyaan 1-3, menurutmu kelompokmu apakah suhu mempengaruhi pergeseran kesetimbangan? Alasannya, suhu mempengaruhi pergeseran kesetimbangan sesuai prinsip Le Chatelier. Dan lanjut nomor 5, jika jawaban pada nomor 4 adalah berpengaruh terhadap pergeseran kesetimbangan, tentukan dari manakah arah pergeseran kesetimbangannya. Jawabannya adalah ke kanan saat suhu naik endoterm, ke kiri saat suhu turun exotherm. Dikasih saat endoterm kemana? Kenapa? Saat endoterm kemana tadi? Ke kanan, naik, ya. Sok ditulis saat endoterm berarti berarti kemana? Nah, tulis saat endoterm, saat exoterm. Masuk ke konklusi. Lihat ke tulisannya. Konklusi. Pak, itu tadi Pak. Ya suhunya naik, jadi dia ke kanan. Namanya itu endoterm. Kalau misalnya ke kiri itu suhunya turun. Jadi namanya exotherm. Yang balik namanya Exotherm. exoterm yang ke Yang kanan, oh iya, ke kanan exotherm naik suhunya. Ke kanan kiri. kita kemana? Ke sini. Sana bar, sana. Itu kemana ya? Coba balik ke kanan. Pokoknya ke kanan aja. Quadrat itu ya, kan, ya. Ya, Oke. pokoknya ke kanan aja. Oke, lanjut aja. Sok. Yang terakhir ada berikan kesimpulan. Kita konklusi. Kesimpulan berdasarkan hasil analisis data dan kaitan dengan hipotesis yang telah kamu buat. Hipotesis terbukti, suhu mempengaruhi pelarutan CO2 dalam soda sehingga berdampak pada rasa dan kesegaran soda. Oke. Ada yang mau tanya? Ada yang mau bertanya? Tadi ulang lagi kesimpulannya. Tadi, Kak. Kesimpulannya, hipotesis terbukti, suhu mempengaruhi pelarutan CO2 dalam soda sehingga berdampak pada rasa dan kesegaran soda. Oke, boleh Fatan? Jadi kalau misalkan kita habis olahraga, minum soda dingin tuh lebih bagus, lebih enak daripada soda biasa ya. Ya, lebih segar. Lebih segar. Udah, ada lagi yang tanya? Oke. Silakan ditutup aja. Oke, sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, mau sedikit jelasin dulu. Oke. Teman-teman perhatikan dulu, ini yang perubahan suhu ya. Ini ada kaitannya dengan termokimia. Nah, nanti teman-teman dilihat perubahan suhunya apakah lebih arahnya itu ke reaksi eksoterm atau endoterm dulu. Pertamanya itu. Nanti kita akan bahas lebih dalam lagi di pertemuan selanjutnya. Namun Ibu akan sedikit membahas di sini di case ini ya. Tadi menurut kelompok berapa ini? Kelompok Asila dan kawan-kawan ya, kelompok 10. Nah, di sini ada pergeseran tergantung pada tadi ya. Kalau misalnya saat eksoterm berarti saat dipanaskan.
ya. Saat panas gitu ya, atau suhunya naik, maka gesernya ke arah yang gas. Artinya apa? Akan banyak CO2 yang diproduksi berbentuknya gas. Artinya bakal banyak CO2 yang keluar dari larutannya, betul? Nah, kalau CO2-nya keluar dari larutan berarti sudah tidak ada lagi tuh yang disebut soda. Karena soda itu maksudnya adanya CO2 yang larut di dalam larutan soda tersebut. Kalau CO2-nya udah nggak ada, maka dampak rasa segarnya udah nggak ada juga. Nggak nyerang gitu ya. Gitu. Nah, itu kalau dipanasin. Makanya kalau kalian beli soda yang nggak didinginkan atau yang suhunya lebih tinggi, ya nggak segar, ya kan? Ada yang sering beli sodanya pernah nggak dingin? Enggak. Pernah? Tapi didinginin lagi nggak di rumah? Dikulkasin lagi. Tapi pas mau minum tetap didinginin ya. Benar sih, pas belinya nggak dingin, tapi pas mau diminum dingin. Kenapa? Ya tadi agak segar kan kita minum soda pengen betul? Oke, walaupun tetap bahaya ya. Jangan banyak. Ya, nah, kalau misalnya didinginkan itu reaksinya endoterm kan. Kemudian kalau didinginkan berarti arahnya ke arah aqueous. Aqueous itu apa? Aqueous itu maksudnya rasanya larut ya. Jadi CO2-nya larut dalam larutan soda tersebut, sehingga di dalam sodanya masih ada nih CO2-nya di dalam airnya, larutannya ya. Di dalam larutannya masih ada CO2-nya, makanya masih terikat di dalam larutan tersebut, sehingga si CO2 yang ini akan terasa segar, soda yang ini ya, dibanding sama yang ini. Kalau yang ini CO2-nya udah pas, apalagi kalau tutupnya dibuka. Bisa dipahami? Bisa. Jadi CO2-nya lebih banyak yang mana? Yang lebih dingin atau lebih panas? Lebih dingin. CO2 yang ada di dalam larutannya akan lebih terikat atau tersimpan di larutan yang dingin. Makanya kalau mau segar ya minumnya yang ini, yang dingin. Apalagi kalau ada gini yang soda yang dipanasin, dididihkan. Itu ada juga ya untuk dimasak ayam kolak, tau kan? Nah, itu juga kan sebenarnya gulanya yang membuat rasanya berbeda, bukan si sodanya. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Sudah? Terakhir, kelompok yang konsentrasi. Nah, gedean gitu. Oke. Nanti dijelaskan aja. Ini persis kayak waktu kemarin juga ya? Kejadiannya ya? Ini lebih... Oke ya, bahasnya yang ini. Oke. Dibuka aja, sambil ditulis, sambil ada yang buka aja. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, perkenalkan kami dari kelompok ya. Dua. Tiga. Dua. Pokoknya dari kelompok Dua. Hari ini kami ingin menjelaskan tentang hasil praktikum yang sudah kami lakukan tadi. Nah, pertama, kita tuh memilih pertanyaan, kenapa minum soda bisa menyebabkan kembung dan sering sendawa atau buang angin? Lalu, untuk hipotesisnya itu, kita berpikir bahwa jawaban dari pertanyaan tersebut adalah karena minuman bersoda mengandung gas yang dapat menyebabkan banyaknya gas dalam perut jika diminum sehingga perut menjadi kembung. Nah, untuk alat dan bahannya, Di sini alat bahannya tuh kita ngambil 2 balon, terus 2 soda, terus apa itu namanya teh? Cuka sama pipet, terus sama apa itu? Iya, panci listrik buat ngerebus airnya. Terus untuk langkah kerjanya, ini ada 2 botol soda, yang satu dimasukin sebanyak 2 liter, 2 ml cuka, yang satu dimasukin sebanyak 1 ml cuka. Nah, terus nanti itu teh direbus secara bareng, terus nanti kita diamati mana yang lebih cepat mengisi. Nah, ternyata untuk botol yang diisi dengan 2 ml cuka, itu yang sebenarnya yang ini yang lebih cepat itunya isi angin, cuman nggak tahu tadi ada salah apanya gitu. Lanjut aja ke analisis datanya. Mungkin langsung ke pertanyaan yang pertama, soda mana yang paling banyak menghasilkan gelembung CO2? Berikan alasannya. Jadi soda yang paling dengan jumlah cuka lebih banyak, yang pink ini tuh lebih banyak menghasilkan gelembung dan lebih banyak. Sedangkan untuk yang satunya gelembungnya tuh lebih dikit walaupun di akhir balonnya lebih besar. Terus yang kedua, pada minuman soda terdapat asam karbonat soda dengan rumus kimia H2CO3 yang mengalami reaksi kesetimbangan menghasilkan produk ion hidrogen dan ion karbonat. Mungkin bisa teman-teman lihat di sini tuh H2CO3 itu tuh berubah jadi H plus HCO3 min kayak gitu. Itu tuh berubah ke kanan. Kita balik aja sama Nomor 3, setelah ditambahkan cuka, konsentrasi H+ pada larutan soda bertambah. Hal ini dikarenakan cuka merupakan larutan yang bersifat asam sehingga cuka mengandung ion H+ yang akan menambah konsentrasi H+ dalam soda. Berdasarkan persamaan reaksi keseimbangan pada nomor 2, menurut kelompokmu apakah larutan soda yang telah ditambahkan cuka tetap seimbang atau mengalami perubahan keseimbangan? Berikan alasannya. Setelah penambahan cuka, terjadi pergeseran keseimbangan ke kiri karena peningkatan H+. Lalu nomor 4 itu, jika jawaban pada nomor 3 adalah mengalami pergeseran terhadap kesetimbangan, tentukan dari manakah arah pergeseran kesetimbangannya, apakah dari reaktan ke produk atau dari arah produk ke reaktan. Itu tuh pergeserannya ke kiri, arah pergeserannya ke kiri, reaksi balik. Selanjutnya, senyawa mana yang terbentuk lebih banyak setelah ditambahkan cuka pada larutan soda? Jawabannya adalah yang terbentuk lebih banyak adalah H2CO3. Selain asam karbonat, larutan soda juga mengandung senyawa CO3 terlarut atau aqueous. Larutan CO2 dalam pelarut air di dalam larutan soda tersebut juga mengalami reaksi kesetimbangan yang membentuk produk asam karbonat. Ini reaksinya. Reaksinya CO2 ya. Sama, reaksinya ini.
Selanjutnya, berdasarkan persamaan reaksi kesetimbangan pada nomor 6, menurutmu apakah reaksi kesetimbangan tersebut mengalami pergeseran? Jika ya, kemana arah pergeseran tersebut terjadi? Pergeserannya ke kanan, membentuk H2CO3 akibat meningkatnya H+. Bisa teman-teman lihat di sini. Selanjutnya, berdasarkan jawaban pada nomor 7, senyawa mana yang paling banyak terbentuk? Senyawa yang paling banyak terbentuk itu senyawa yang terbentuk itu H2CO3 H2CO3. Terus, menurutmu apakah jumlah zat konsentrasi berpengaruh pada pergeseran kesetimbangan? 9. Nomor 9. Berdasarkan jawaban nomor 1 hingga 8, menurutmu apakah jumlah zat konsentrasi berpengaruh pada pergeseran kesetimbangan? Berikan alasannya. Menurut kami, jumlah zat konsentrasi itu berpengaruh kepada pergeseran kesetimbangan karena apa ya? Karena sebenarnya mah bisa langsung dilihat ya dari yang tadi cuka minuman atau soda yang diberikan cuka lebih banyak itu tadi kita amati balonnya itu mengembang lebih cepat dibandingkan soda yang diberikan cukanya itu lebih sedikit. Nah jadi tapi kalau gimana ya, untuk alasan kimianya tuh Oke, lanjut nomor 10. Jika jawaban nomor 9 berpengaruh pada pergeseran kesetimbangan, maka dari mana ke arah pergeseran kesetimbangan tersebut? Arah pergeseran dari produk ke reaktan untuk menurunkan kelebihan H+. Jadi berarti ke kanan ya, ke kanan. Kita reaktan itu produk. Arah pergeseran dari produk ke reaktan. Berarti ke kiri, maaf, kiri. Untuk menurunkan kelebihan H+-nya. Oke, terakhir kesimpulannya. Berikan kesimpulan berdasarkan hasil analisis data dan kaitkan dengan hipotesis yang telah kamu buat terbukti atau tidak. Jadi botol yang memiliki konsentrasi cuka lebih banyak membuat balon terisi lebih cepat dan akhirnya seharusnya lebih besar. Hal ini menunjukkan konsentrasi adalah salah satu faktor yang membuat balonnya tuh lebih cepat kembung. Terus untuk menjawab hipotesis kita terjawab atau tidak, menurut kita hipotesis kita itu terbukti karena memang di dalam soda itu terdapat gas yang membuat kita sering buang angin, kembung atau sendawa. Apakah ada pertanyaan? Sepertinya tidak. Sekian dari kami. Semoga apa yang kami sampaikan ini dapat bermanfaat untuk teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, tadi kalau ini kan karena ditambah asam cuka, berarti H+ nambah banyak karena mengandung H+ CH3COA. Nah, H+-nya ini ya ditambah makin banyak H+-nya maka kesetimbangan berarah ini gitu. Nah, bukti tadi ketika panaskan juga gelombang yang lebih gasnya yang lebih terbentuk itu yang gas yang cukanya lebih banyak. Nah, nanti tuh dari sini, nanti ada reaksi lagi ya. Yang mana di sininya nanti terbentuk CO2 gitu. Aqueous. Nah, terus di sini ada H2CO3. Di sini ada HCO3. Nah, karena kan campur ya sama H2O-nya. Nah, di sini H2-nya. Nah, di sini ini kan campurannya soda ya. Nah, dari ini kan ini banyak H2CO3-nya banyak. Kemudian saat rebutan soda, CO3 ini juga ada reaksi bolak-balik dengan si CO2-nya. Ya, ketika ini lebih banyak, ya kan, maka CO2-nya akan lebih banyak juga. Reaksinya bergeser ke sini kalau yang ini sama ke arah CO2 dan H2O. Oleh sebab itu, ketika dipanaskan, CO2-nya ini akan banyak yang menguap, sehingga balonnya lebih besar, lebih cepat. Karena CO2-nya lebih banyak dan H2O juga lebih banyak. Ingat H2O juga bisa menguap, ya, gitu. Jadi balonnya lebih kembung lagi. Nah, kesimpulannya bagus nggak makan bakso pakai cuka, udah gitu minumnya soda, bagus nggak? Tidak. Terus gimana dong baiknya? Nah, nanti refleksi diri ya, bisa nanti di scan dulu refleksi dirinya nanti silakan di scan ya. Nah, nanti di scan, diisi di Google Form-nya. Kemudian Ibu mau tanya sambil kalian isi. Setelah belajar hari ini, menurut kalian baiknya gimana? Kalau yang setelah kalian pelajari, kalau misalnya soda tuh lebih baik diminum atau enggak? Tidak, terutama yang lagi sakit, ya kan? Ada yang mau ngasih ini enggak pendapat setelah belajar ini? Refleksi perbaikan kehidupan kalian ke depan. Ada yang mau? Coba. Menurut kalian setelah belajar ini baiknya gimana? Sok Rehan. Kenapa Ibu? Ya Rehan, setelah belajar ini gimana ke depannya? Oke. Kalau yang aku dapat di pembelajaran sekarang, sebenarnya tidak apa-apa kita konsumsi soda asal kita tahu takarannya, terus jangan terlalu banyak juga. Kalau lagi sakit, boleh nggak? Sebenarnya tidak terlalu dianjurkan Bu. Kalau lagi. Sebaiknya jangan. Sekian, terima kasih. Kalau ini yang tekan apa yang bisa kalian dapat buat kehidupan? Jangan minum soda karena kita napas aja buang CO2, ini minum soda. Nah, bagus ya. Nafasnya kita buang CO2-nya malah di CO2-nya. Jadi bagus. Kalau pakai ini kita bicara. Ya, Bu, soda
Iman juga bisa diminum asal 1 minggu 1 kali. Kata aku udah menelusuri duluan Bu di sumber-sumber lain lah. Bagus. Nah, kan dikasih cari sumber katanya boleh minum seminggu 1 ya. Baiklah bulan aja ya atau nggak. Oke, bagus. Nah, setelah refleksi dirinya selesai, kalian nanti akan asesmen akhir. Nanti ini silakan dikerjakan di rumah juga boleh ya, asesmen akhirnya. Oke, ini hari belajar apa tadi akhirnya? Sama di bagian faktor-faktor yang mengaruhi ke kesetimbangan. Faktor apa aja? Oh, terus konsentrasi. Oke, sekian dulu dan Bu, nanti akhirnya kita lakukan. Kita sambil baca-baca dulu ya. Di rumah minggu depan kita akan asesmen akhir yang merupakan kuis ya. Terima kasih untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baca jazakumullah khairan, jangan lupa di dan ya.